Oke, balik lagi kita ke pertemuan kedua ya teman-teman. Nah, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang financial analysis. Nah, jadi kan namanya financial analysis itu adalah tentang menganalisa laporan keuangan gitu. Atau kita bisa lihat bagaimana cara kita menilai performa dari perusahaan gitu kan. Baik atau buruknya bisa kita perhatikan dari laporan keuangannya seperti itu. Jadi, apa sih alasan perlunya kita menganalisa laporan keuangan itu? Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu tentang analisa keuangan untuk yang internal dan untuk yang eksternal, gitu ya teman-teman. Ya, pertama kita lihat untuk yang menganalisa yang secara internal, gitu kan apa aja. Yang pertama itu kita bisa mengevaluasi kinerja pegawai, gitu teman-teman. Yang kedua, kita bisa membandingkan kinerja divisi yang berbeda. Yang ketiga, kita bisa menyiapkan proyeksi keuangan. Yang empat, kita bisa mengevaluasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Nah, semisal gini, kita dihadapkan antara dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kita ambil contoh ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, jadi kita ambil contoh bahwa dia tuh bergerak di bidang manufaktur, gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan antara perusahaan A dan perusahaan B, dia tuh dilihat bisa dari sales-nya gitu kan. Berapa sih besarnya sales dari perusahaan A, gitu kan, dan berapa sih besarnya sales dari perusahaan B, gitu kan. Jadi kita bisa menganalisa bahwa misalnya perusahaan A ini sales-nya lebih besar nih ketimbang perusahaan B gitu kan. Jadi kita bisa membandingkannya gitu kan. Nah, selanjutnya kita untuk bagian pihak eksternal gitu ya. Jadi laporan keuangan ini sangat penting bagi pihak eksternal. Karena apa? Karena kan beda ya kalau di lingkungan internal sama eksternal. Kalau lingkungan eksternal pasti banyak dia sudah lebih mengetahui gitu bagaimana kondisi keuangannya dari perusahaan dia sendiri gitu kan. Tapi kalau dari pihak eksternal dia kan nggak tahu. Jadi dia harus benar-benar mengamati, harus bisa menganalisa bahwa laporan keuangannya ini baik gitu ya. Dia bisa melihat bagaimana sih asetnya, bagaimana dia utangnya, bagaimana dia ekuitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh gitu kan, seorang ataupun bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan pasti dia harus melihat bisa nggak nanti kira-kira perusahaan ini bayar gitu kan. Jadi otomatis baik pihak eksternal ini membutuhkan laporan keuangan ini seperti itu. Nah, siapa-siapa saja pihak eksternal tersebut? Yang pertama itu kita ada bank, para supplier tentunya, agen pemerintah kredit, analisis profesional, dan yang terakhir adalah investor individu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang alasan mengapa perlunya kita menganalisis laporan keuangan. Nah, terus bagaimana sih cara kita menganalisanya? Tentu itu kan teman-teman yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah secara common size, dan yang nanti kita akan bahas tentang financial ratio, gitu kan. Nah, di common size ini, gitu kan, apa sih common size ini? Nah, common size arti common lebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau common itu kan bisa kita artikan sama ya teman-teman. Nih, arti common ini bisa kita artikan sebagai sama. Itu kan berarti ukuran yang sama, gitu kan. Nah, ukurannya dalam bentuk apa? Berarti dalam hal ini kita ambil sebagai persentase, teman-teman. Nah, jadi laporan keuangan common size ini adalah standarisasi informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk persentase, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kita melihat dari perusahaan A dan perusahaan B, yang antara perusahaan A ini berbeda dalam pendiriannya gitu. Artinya perusahaan A itu baru merintis, sedangkan perusahaan B ini sudah lama gitu kan, sudah lama berdirinya. Jadi ketika perusahaan A itu dapat misalnya ketika dia pendapatannya cuma 10 juta, pendapatan 15 juta, tapi pengeluaran dia 5 juta, kita lihat dia bisa laba sebesar
bisa laba sebesar 10 juta. Tapi ketika misalnya kita lihat di perusahaan besar gitu kan, kita lihat pendapatannya 100 juta, tapi cost yang dibutuhkan misalnya 95 juta. Berarti dia cuma laba 5 juta, misalnya seperti itu. Jadi kan ketika kita hanya melihat dari satu sisi aspek angkanya yang besar atau kecil gitu kan, itu kan nggak fair gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita bilang dari sisi pendapatan si perusahaan itu lebih bagus gitu kan. Nggak juga, makanya perlu kita sama ratakan, artinya perlu kita standarisasi, artinya kita sama ratakan. Nah, dalam bentuk apa? Nah, untuk yang common size, kita akan sama ratakan dalam bentuk persentase, teman-teman. Nah, jadi dari laporan keuangan common size ini, gitu kan, kita membantu membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, meskipun ukuran ekonomi perusahaan berbeda. Seperti yang bilang tadi, antara perusahaan A dan perusahaan B, yang dimana dia itu baru yang merintis dan sudah lama berdiri, itu kan berbeda. Nah, dalam hal jenis common size ini gitu kan, itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Yang pertama itu tentang common size yang untuk income statement, yang kedua itu common size untuk balance sheet gitu kan. Apa sih yang common size untuk yang income statement? Nih, jadi dia bagi tiap item dengan laporan laba rugi dengan penjualan. Jadi item per total sales. Nah, jadi misalnya kan kalau kita lihat itu berarti kita membagi setiap akun itu dengan sales. Misalnya kalau ada misalnya CGS gitu kan. CGS-nya 25, salesnya 100, berarti COGS-nya itu nanti 25 per 100. Nah, misalnya ada net income-nya 7, salesnya 100, berarti 7 per 100, berarti 7%. Nah, seperti itu. Kita menganalisa di income statement. Otomatis kita harus tahu komponen atau akun-akun yang ada di income statement tersebut. Gitu kan. Jadi, akun-akun yang ada di income statement kita bagi langsung dengan sales-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang common size balance sheet, gitu ya, namanya balance sheet berarti kita di laporan neraca. Gitu kan. Statement of financial position. Jadi, di sini dibilang bagi tiap item dalam neraca dengan total aset gitu ya. Jadi item atau akun dibagi dengan total aset. Berarti kita harus perhatikan apa-apa aja akun yang ada di neraca kita bagi dengan total asetnya. Seperti itu. Jadi misalnya ada equipment, berarti nanti equipment-nya misal 10, total asetnya 100, berarti 10 per 100. Berarti hasilnya adalah 10%. Atau liabilities, berarti liabilities per aset gitu. Jadi berapa persen? Seperti itu teman-teman. Itu adalah cara menganalisa kita yang pertama. Yang kedua adalah tentang yang financial ratio, gitu kan. Ini adalah metode lain gitu dalam standarisasi informasi keuangan dalam laporan laba rugi dan neraca. Jadi kan tadi kalau yang common size dan ada kita menganalisa dengan cara yang SOFP, Statement of Financial Position, ada yang dengan cara income statement, dan yang financial rational adalah yang baru atau berbeda dari si keduanya tadi, yang secara income statement dan balance sheet. Jadi kalau dalam hal financial ratio ini kita belajar dalam analisa fundamentalnya. Karena kalau kita berbicara berarti fundamental, artinya berdiri ya gitu kan. Berarti apa ya kita bilangnya teman-teman? Kalau namanya fundamental berarti dasarnya, basicnya ataupun penyokongnya gitu. Jadi kita harus bisa menganalisa secara seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini sebelum itu rasio ini sangat dibutuhkan. Maksudnya rasio yang harus dibandingkan ini artinya gini. Kan kalau kita misalnya menganalisa rasio itu laporan keuangan, kalau cuma kita analisa terhadap satu aja gitu, misalnya kita menganalisa tahun 2025. Ya udah, kita tahunya cuma 2005, tapi kalau kita analisa laporan itu berguna ketika kita bisa membandingkannya gitu ya. Misalnya di tahun 2025 kita bandingkan dengan tahun 2024 gitu. Kita melihat bagaimana sih ada kemajuan atau enggak gitu. Jadi yang pertama, kalau kita dalam menganalisa financial ratio, kita harus ada yang namanya rasio tahun lalunya gitu. Jadi kita bisa membandingkan, oh iya, misalnya dari current ratio-nya ini meningkat seperti itu, atau
asset test ratio-nya itu turun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pertama, untuk financial ratio, kita harus membutuhkan rasio tahun lalu. Yang kedua, kita harus ada namanya pembandingnya. Artinya, arti pembanding ini dari perusahaan gitu. Jadi misalnya kalau kita ada perusahaan A, kita bergerak di bidang manufaktur. Jadi kita harus punya nih, misalnya kayak laporan keuangan di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dengan kita. Jadi kita bisa memanfaatkan rasio-rasio tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita intinya kalau kita nggak punya pembanding gitu ya, baik tahun lalu dengan perusahaan kita nggak berguna rasio-rasio yang kita sudah cari tersebut gitu teman-teman. Nah, dari financial ratio ini kita akan dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama tentang tentang liquidity ratio, gitu kan. Yang kedua tentang capital structure, yang ketiga tentang asset management efficiency ratio, gitu kan. Baru yang keempat tentang profitability ratio. Baru yang kelima tentang market value ya. Sebentar teman-teman. Yang kelima adalah tentang enggak, di sini cuma maaf di atasnya yang kelima adalah market value di sini. Nih, ini kelima. Nah, jadi pertama kita akan ngebahas tentang yang namanya likuiditas gitu kan. Apa sih likuiditas itu tadi kan? Nah, likuiditas itu menunjukkan seberapa liquid suatu perusahaan gitu kan. Liquid berarti cair gitu. Seberapa liquid suatu perusahaan gitu. Jadi artinya kalau kita lihat dari rasio likuiditas ini, kita berarti mengacu pada bertanya gini, suatu perusahaan bisa kita katakan itu liquid, misalnya perusahaan A ini bisa kita katakan liquid jika si perusahaan ini mampu membayar seluruh utang-utangnya tepat waktu dan atau secepatnya perusahaan bisa mencairkan uang gitu. Berarti misalnya gini, kalau kita lihat ini kita pertama dia harus harus bisa membayar utangnya secara tepat waktu dan harus artinya dia harus bisa mencarikan uang dengan cepat gitu. Baik misalnya kalau kita lihat misalnya perubahan dari AR menjadi cash gitu. Seberapa cepat sih itu artinya itu liquid ratio. Nah, di liquid ratio ini apa-apa aja rasionya. Yang pertama itu ada current ratio gitu teman-teman. Di mana current ratio ini adalah current asset dibagi current liability gitu-gitu. Jadi ini ada beberapa rasio-rasio. Pertama current ratio, asset test ratio, average collect period, baru AR turnover, inventory turnover gitu kan. Jadi ini teman-teman pasti sudah paham gitu ya. Nah, selanjutnya ada tentang si capital structure ratio. Oke, jadi capital structure ratio ini menunjukkan bagaimana cara perusahaan itu mendanai aset-asetnya gitu. Jadi karena di sini kan kita bisa lihat bagaimana cara perusahaan itu mendanai aset-asetnya. Nah, di sini kan ada capital gitu kan. Apakah dia melalui debt, utang gitu kan? Atau dia malah bisa melalui ekuitas gitu kan. Nah, jadi kita harus memperhatikan karena kalau misalnya perusahaan itu ekuitasnya utangnya banyak gitu kan, bisa aja nanti ketika utang itu jatuh tempo tapi dia cash-nya nggak ada, aset-asetnya ataupun yang bisa dicari atau nggak ada, kan bisa kolaps nih perusahaan gitu kan. Jadi otomatis harus kita mengukur berapa sih rasio utangnya gitu kan. Otomatis ini sangat penting nih, harus menjadi harus digarisbawahin sama orang-orang yang emang niat berinvestasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah asset management ratio. Nah, jadi asset management ratio itu adalah mengukur seberapa efektivitas si perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya dalam rangka memperoleh keuntungan, gitu kan. Jadi fokusnya di sini adalah aset.
Jadi intinya karena ada manajemen efisiensi. Jadi kita harus bisa mengefisiensi aset kita, gitu ya. Jadi artinya gini, kita meskipun aset kita sedikit, tapi kalau dia dipergunakan dengan efisien, itu sangat bagus ketimbang aset banyak tapi tidak dipergunakan, gitu kan. Makanya kalau pernah teman-teman dengar pasti gini, orang-orang negara maju itu asetnya bekerja, bukan orangnya, gitu kan. Jadi jangan sampai orang yang bekerja, gitu kan, asetnya tidur, gitu. Itu nggak bagus. Nah, harus kita memperhatikan asetnya yang bekerja dan manusianya yang lebih bisa dibilang lebih santai seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentang profitability. Oke. Nah, untuk profitability ini tentu sangat sangat-sangat yang paling menurut aku paling dilirik oleh si investor atau pendanaan modal. Nah, jadi apa sih profitability itu? Jadilah mengarah pada suatu pertanyaan, apakah perusahaan ini nanti bisa menghasilkan imbalan atas investasi gitu, namanya profit. Kita harus perhatikan profitnya gitu. Artinya gini, kalau kita menginvestasikan, otomatis kan tujuan kita tuh pasti keuntungan atau dividen gitu ya. Nggak mungkin kita menginvestasikan dengan, oh aku punya uang 100 juta, aku akan mendanai perusahaanmu, nggak usah kamu kasih apa-apa. Itu mungkin suatu pernyataan yang sangat-sangat mustahil gitu ya dibilangnya. Jadi pasti kalau kita bilang, kalau seorang memberikan investasi atau mendanai modalnya, pasti dia harus kayak memberi apalah ya, sesuatu gitu ya, bisa dividen atau apa, bunga. Jadi of course ini sangat-sangat penting. Nah, jadi di sini tuh lebih kalau ini di profitability ini tentu acuannya itu baik dari investor dan kreditor itu sangat-sangat penting. Misalnya perusahaan itu pasti harus bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu. Artinya bisa memberikan kepada investornya gitu. Karena intinya gini, kalau di manajemen keuangan itu kan kepuasan investor itu sangat penting gitu. Jangan hanya memikirkan dari sisi perusahaannya aja gitu. Jadi kalau kita teman kemarin kan kepuasan konsumen itu kepuasan dari investor itu sangat penting. Jadi harus sejalan itu antara kepentingan dari investor dan kepentingan dengan si perusahaannya. Jangan sampai ada yang namanya saling berhubungan berlawanan seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah tentang si market value ratio. Jadi ini kita mengarah lebih kepada bagaimana nilai saham itu terbentuk gitu ya. Jadi kita menggunakan analisa yang dengan price earning ratio, market to book value ratio gitu ya. Oke, baru dari sini tuh ada Dupont analysis gitu kan. Ini untuk menghitung return on equity di profitability. Jadi misalnya kalau teman-teman perhatikan untuk yang return itu kan return on equity itu misalnya ada net income dibagi common stock gitu kan, common stock. Jadi misalnya salah satu item yang tidak ada di situ, kita bisa menggunakan cara yang ada di Dupont analysis gitu. Kita bisa menghasilkan dengan cara net income dibagi sales, dikali sales bagi total aset, dikali 1/1 kurang debt ratio. Karena kalau misalnya kenapa 1 kurang debt ratio, berarti kan kalau utangnya misalnya ada 0,6, gitu kan, berarti 0,4 ini adalah secara ekuitas, gitu kan, saham, gitu, cara pendanaannya. Baru ada performance benchmark. Ini adalah analisa tren, baru ada peer group comparison. Jadi kalau yang analis tren itu dia membandingkan dengan satuannya waktu gitu, kurun waktu. Sedangkan kalau peer group comparison intinya dia membandingkan dengan perusahaan yang sama dengan perusahaan miliknya, gitu teman-teman. Yang terakhir adalah keterbatasan analisis rasio. Ini teman-teman pasti sudah tahu, gitu ya. Mendapatkan data industri pembanding kadang-kala adalah hal yang sulit, benar ya? Karena kadang kita kalau dilihat kadang beda ya antara laporan keuangan itu bisa aja antara yang diekspos misalnya ya dengan yang real terjadi itu yang ada di dalam perusahaan itu berbeda. Karena bisa aja perusahaan itu mempercantik laporan keuangannya atau Windows apa kemarin lupa aku ya. Dia itu
bisa mempercantik laporan keuangan. Jadi bisa aja dia sebenarnya ada banyak misalnya yang belum perlu diakuin pun bisa diakuin gitu ya. Kayak misalnya piutang ini seharusnya belum diakuin, tapi tiba-tiba sama dia diakui atau apapun itu misalkan semua itu keterbatasan ya. Jadi ini sangat-sangat apa namanya ya, harus punya benar-benar mindset yang bagus ya dalam menganalisa laporan keuangan ini. Jangan sampai kadang kalau kita lihat orang-orang yang ikut-ikutan gitu. Jadi kita harus kalau emang benar-benar niat gitu kan, benar-benar bersungguh-sungguh dalam menyukai hal ini gitu kan, ya harus benar-benar fokus gitu. Jangan sampai kita salah gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya pertemuan kali ini gitu kan. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih.